kita ada dua hal yang kami lakukan, itu mempedomani dan juga kita mengikuti. Jadi sesuai dengan tujuan pembangunan nasional itu, perencanaan maupun pembangunan yang dilaksanakan di tingkat pusat itu juga harus diikuti di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten, sehingga visi misi, kemudian arah kebijakan maupun indikator yang dimasukkan oleh Bappeida Provinsi Papua Tengah dalam dokumen RPJPD, kami juga sudah mempedomani. Satu lagi Bapak, dalam musrembang Provinsi Papua Tengah, Kemajuan Provinsi Papua Tengah maupun provinsi yang lain itu didongkrak atau didukung oleh kabupaten, karena provinsi itu dia tidak mempunyai penduduk, yang mempunyai penduduk itu kabupaten, sehingga indikator pembangunan, apabila pembangunan itu dia maju, berarti dia akan mempengaruhi tingkat kemajuan di tingkat provinsi. Begitupun kalau tidak maju di tingkat kabupaten, nanti indikator pembangunan di tingkat provinsi itu dia akan mempengaruhi. Jadi dia saling terkait, saling mendukung pembangunan di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten. Itu satu kesatuan. Penyusunan RPJPD Kabupaten Bogor ini itu untuk pembangunan jangka waktu 20 tahun. Dalam pembangunan jangka waktu 20 tahun di situ tidak secara spesifik di situ disebutkan terkait dengan program, tapi itu lebih pada arah kebijakan. Jadi kita menyusun visi misi dan juga arah kebijakan dan indikator pembangunan selama 20 tahun. Itu menjadi visi misi kabupaten, dan itu akan dituangkan dalam RPJMD secara spesifik. Nanti ada 4 tahap. Nanti tahap yang pertama itu akan menjadi jangka pendek untuk kita melaksanakan program, misalnya berkaitan dengan infrastruktur, kemudian tadi berkaitan dengan pemberdayaan kemasyarakatan. Terkait dengan infrastruktur yang program yang nanti akan dituangkan dalam RPJMD itu, yang pertama itu terkait dengan pembangunan perkantoran, karena akhir-akhir ini kantor-kantor di Kabupaten Bogor itu terbakar, sehingga dalam RPJMD ke depan yang akan kami dorong itu dari sisi infrastruktur itu, selain pelayanan fasilitas dasar, jalan, jembatan, kemudian yang utama yang kami akan dorong itu terkait dengan perkantoran. Perkantoran itu terkait dengan rencana tata ruang wilayah atau kawasan pengembangan perkantoran, sehingga itu kami akan mempertegas juga dengan RT/RW, sehingga kawasan-kawasan pembangunan itu kita bisa dapat petakan, sehingga ke depan itu pembangunan itu dia tidak sembarang dilakukan. Jadi itu sesuai dengan dokumen RT/RW yang kita sudah tetapkan maupun dokumen RPJPD. Ini bukan hanya di Kabupaten Bogor, tapi secara nasional RPJPD ini kami diwajibkan sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 2004, itu tentang pedoman penyusunan RPJPD 2025-2045. Itu setiap daerah harus menyelesaikan RPJPD itu minggu keempat bulan Agustus. Deadline waktu yang diberikan ini berkaitan juga dengan tahapan pemilu kada, di mana nanti bulan Agustus sudah dilakukan pendaftaran, dan nanti di bulan November itu sudah pencoblosan 2027, sehingga kami diwajibkan RPJPD ini harus selesai di akhir bulan Agustus, dengan tujuan RPJPD ini diserahkan kepada KPU, sehingga bakal calon bupati maupun wakil bupati dalam penyusunan visi misi itu mereka mengacu ke RPJPD, karena RPJPD itu visi misi daerah, sehingga siapapun bupati dan wakil bupati yang akan calon
dia harus menulis visi misi sesuai dengan dokumen RPJMD yang akan kami berikan ke KPU. Terima kasih. Iya.